Baik, terima kasih untuk Anda saudara pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada yang masih selalu setia bersama kami dalam gelaran Risalah Mudzakarah untuk edisi hari ini. Tadi sudah 2 penelpon yang sudah bergabung, kita coba bacakan 2 SMS yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Andi yang ada di Lampung, Ustadz saya mau tanya, kalau anak pade mendapat anak bule, menurut Islam apakah boleh? Anak pakde dapat anak bule itu bukan mahram, boleh dikawinkan. Ya. Jadi anak pakde sama anak bule atau saya dengan anak bule saya. Boleh. Ya, misan kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya anak dulur ya. Itu boleh ya. Seperti siapa ya? Ali dengan Fatimah. Jadi anak pakde dengan anak bule itu boleh dikawinkan. Baik, berikutnya tidak ada namanya ini, datang dari ini, saya Wati 20 tahun, mau tanya bagaimana cara yang benar mandi janabah. Sebelum mandi kan berwudu. Iya. Misalnya setelah itu kentut, apakah hal itu mandinya tidak sah? Ya, jadi cara mandi janabah, jadi didahului dengan wudhu, seperti wudhunya mau sholat. Ya. Sebelum wudhu dibersihkan dulu di tempat kemaluan. Ya, dibersihkan dulu, kemudian wudhu seperti wudhunya mau sholat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dimulai dari kepala. Kalau sudah demikian ya sudah cukup, itu saja sudah cukup. Maka ketika di tengah-tengah kita melaksanakan mandi tadi, kita mungkin keluar air, mungkin kentut, ya ini kan masih di dalam rangka kita masih di dalam membersihkan diri, mencucikan diri dari hadas besar. Ya, maka ketika kita masih belum selesai dalam mandi tadi, kita mungkin itu tadi, mungkin kentut, mungkin buang air kecil, tidak masalah. Akan tetapi kalau sudah selesai, kita selesai mandi, kemudian kentut, kemudian keluar air, ya tentu saja jadi batal. Ya. Harus mengulang wudhu lagi. Ya. Demikian untuk penanya, mudah-mudahan bisa difahami. Lain telepon kembali saudara kita yang akan bergabung di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Khairuddin di Delanggu. Pak Khairuddin di Delanggu. Silakan, Pak. Ini mau tanya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau tanyakan itu, saya punya keponakan. Iya. Itu orang tuanya meninggal. Iya. Kebetulan pas hari ke-7-nya, itu dia tidak melaksanakan selamatan. Iya. Tetapi belum membagikan sembako kepada orang-orang itu, dan saya tanya itu niatnya itu sedekah. Yang acara begitu itu apa namakan sedekah atau bukan, Pak? Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya juga sedekah, memang maksudnya sedekah ya. Tapi yang perlu ditanyakan, kenapa sedekah dipaskan ya, ditempatkan pada hari yang ke-7? Ya, kalau memang sedekahnya murni, tidak ada kaitan dengan kematian dan acara-acara selamatan yang biasa dikerjakan, tentu dia akan memilih hari yang lain atau mungkin dijadikan suatu kebiasaan yang baik. Maka mungkin karena pengertiannya tentang selamatan itu tidak ada, itu mungkin baru ya, memang tarafnya baru belajar, baru mengerti, mau meninggalkan begitu saja belum berani. Ya mudah-mudahan dengan demikian Allah mengampuni ya. Artinya daripada
sembakonya tadi daripada dimasak, dimakan jadi selamatan betul, maka ini baru masa transisi untuk meninggalkan selamatan secara totalitas mungkin belum ada kemampuan. Ya, kita husnudzon saja. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kemampuan untuk meninggalkan segala sesuatu yang memang tidak disyariatkan oleh agama kita. Kita doakan saja Bapak ya, sempurnanya. Mudah-mudahan Allah membimbingnya sehingga dia tegar di dalam menghadapi hal-hal yang harus dihadapi yang bertentangan dengan agama terhadap apa saja yang ada di tengah masyarakatnya. Baik. Demikian ya untuk Pak Khairuddin yang ada di Delanggu. Di belakangnya Pak Khairuddin kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Mas. Dengan Ibu siapa di mana? Ini istri dari Bapak Khairuddin. Oh, Ibu Khairuddin. Iya, kompak sekali Bu ya. Monggo. Iya, ini mau nyuwun pirsa pada Bapak Ustadz. Iya. Yang gimana melanjutkan Bapak tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan keponakannya Bapak tadi begitu tuh. Iya. Ya, terus sebelum itu kan minta saran saya itu. Iya, iya. Wong saya kemarin tuh yang sibuk pas takziah itu. Iya. Nah itu kan seumpama itu enggak 7 harian. Yeah. Ngaturnya terima kasih aja pada yang kan di tempat saya itu yang duduk-duduk itu kerap kali ngomel gitu. Iya. Ustadz kan sudah perso itu. Iya, insyaallah Bu. Iya, itu kan enggak dipakai 7 harian ya. Setelah itu besok apa kapan 2 hari, 3 hari itu gini minta terima kasih aja pada yang semua yang membantu itu, ya, itu terus diaturi, dijamu gitu gimana Ustaz? Itu pendapat saya biar itu enggak sama sekali enggak mengadakan 7 hari 3 hari gitu. Tapi untuk mengaturkan terima kasih gitu. Nah itu diaturi, dijamu begitu gimana Ustaz? Minta penjelasan dari Ustaz. Semanten, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nasruddin ya. Ibu Khairuddin. Dan Bapak juga yang lainnya. Memang untuk meninggalkan sama sekali adat-adat yang sudah ratusan tahun mungkin dilakukan oleh kita, termasuk nenek moyang kita, maka tentu saja ada kendala-kendala semacam kekhawatiran terhadap orang-orang yang membantu kita dalam urusan itu, sedang mereka tidak mau tahu sama sekali bahwa yang demikian itu tidak dibenarkan menurut agama. Maka dikhawatirkan nanti yang kerja berat, ngomel-ngomel dan sebagainya itu kan memang karena kebodohan mereka. Maka kebodohan-kebodohan yang ada di tengah masyarakat kita ini, kita jangan ikut-ikut jadi bodoh. Ya, sekali lagi kita jangan ikut-ikutan jadi bodoh karena kita sudah mengerti. Ya, maka dengan berbagai cara yang lebih baik, lebih terhormat insya Allah. Karena kalau dengan mengundang makan sekalipun tidak ada kaitannya dengan 7 hari dan 3 hari, ini supaya kita hindarkan makan-makan yang berkaitan dengan kematian. Ya. Maka kalau sekalipun Delanggu itu ya mungkin sudah kota ya, kalau kota kecamatan, tapi kebiasaan adat ke daerahannya, ke desaannya itu masih kental. Maka kegotong royongannya juga masih kental. Tapi kalau sudah agak ke kota sedikit, yang namanya tukang gali kubur ini sudah tidak dengan gotong royong, cukup dibayar selesai. Jadi satu lubang sekian ini sudah urusannya dengan juru kunci biasanya. Hanya saja memang kadang-kadang ada tetangga kita yang ikut membantu di kuburan untuk di bagian menggali kubur, sekalipun sudah dibayarkan pada orang lain. Maka pada saudara-saudara kita yang ikut bantu, bekerja berat, bekerja mengeluarkan tenaga, capek, ini tidak mengapa kita memberi makan dan minum seperlunya saja. Ya, maka kalau sudah demikian tidak perlu mengadakan jamuan, tidak perlu mengundang mereka-mereka yang terlibat itu nanti tentu saja tidak hanya yang menduduk
menggali kubur saja, tentu akan melibatkan banyak orang juga yang kesannya akan membawa kesan bahwa itu seakan-akan ada kaitan dengan selamatan. Maka agar kita bersih dari hal semacam itu, sudahlah, mungkin budaya-budaya yang semacam itu, semacam gotong royong duduk kubur itu dijadikan sudah dibayar saja. Atau mungkin ya seketika itu juga setelah selesai nanti diaturi ya apa bentuknya, mungkin bisa sembako sebagai ucapan terima kasih atau apa ya, tidak perlu dengan jamuan makan, agar betul-betul tidak bercampur antara acara makan-makan berkaitan dengan kematian dan bentuk ucapan terima kasih pada yang telah membantu kita. Demikian Ibu, mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap konsisten dengan pelajaran, dengan pengertian yang telah kita ketahui tentang masalah-masalah semacam ini. Insya Allah lama-lama nanti kita akan tinggalkan dengan tanpa perasaan sedikit pun kekhawatiran dalam hal ini dan yang sejenisnya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya ini di SMS online dari Eka Ismanto yang ada di Banyudono. Ustadz mau tanya, ikan yang mati di kolam itu menurut Al-Quran halal atau haram? Ya, Mas Eka. Iya, di Banyudono ya. Ikan yang mati di laut, di kolam, ini sama dengan kedudukannya sama dengan yang mati di laut dan yang mati di sungai. Maka bangkai laut, bangkai sungai, bangkai kolam yang berupa ikan halal ya. Lain kalau ayam mati di kolam. Ya, lain kalau ayam mati di kali karena tenggelam. Ini bangkai binatang yang disembelih. Tapi kalau ikan sekalipun di kolam, sekalipun di sungai, apalagi di laut, halal dimakan selama belum busuk. Tentu saja kalau busuk ya kalau hukumnya tidak haram, tapi kan masa mau makan ikan yang sudah busuk. Selama masih layak dimakan ya halal, yang thayyib, belum busuk tentu saja. Demikian Mas Eka, mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya dari Ibu Win yang ada di Sukoharjo, ini terkait dengan puasa Ustaz. Kalau sudah rutin puasa Senin Kamis bertepatan dengan hari Tasyrik, hari Kamis, itu apa juga tidak boleh berpuasa Ustaz? Ibu ya, puasa hari Senin Kamis ini adalah hukumnya sunnah ya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan hari Tasyrik ya, hari Tasyrik sekali lagi kita dilarang atau diharamkan berpuasa. Maka hukum haram itu kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Ya, maka tentu saja dengan demikian kita mengejar sunnah tapi dosa, apa lebih baik meninggalkan yang sunnah tapi tidak berdosa? Ya, maka dengan demikian sekalipun sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kalau pas hari-hari dilarang berpuasa seperti hari Tasyrik tadi, tentu saja kita juga tidak boleh berpuasa karena puasa itu tadi sunnah, sedangkan larangan hukumnya haram. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Demikian Ibu Win yang ada di Sukoharjo. Berikutnya penelpon, kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ini kembali lagi ini dari Ibu Khairuddin. Monggo Bu ya. Sedikit lagi ya Ustaz. Itu kan tadi pagi saya ya rencana sama teman-temannya Bapak itu. Lah itu kan demikian. Kalau duduk-duduk begitu terus, itu seumpama aja diganti amplopan gitu langsung, itu gimana gitu. Lah besok coba kalau saya tak rasan-rasan sama Pak Lurah saya gitu. Kan ini di kampung saya ini 1 minggu ada tiga takziah ini Ustaz. Iya, itu kalau ada saya kan di dapur itu semua
pada grundelan, yang bikin entek juga grundelan. Pokoknya kalau ada orang itu udah adanya gitu-gitu aja. Begitu kan. Saya ya alhamdulillah udah 5 tahun berjalan ini sudah mengikuti itu dari Ustadz di MPH itu. Ya begitu aja Ustadz. Dikasih apa itu ya amplopan berapa 50 apa berapa tiap orang ada berapa gitu. Udah gitu aja Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan iya betul sekali, insya Allah akan lebih pas, lebih bersih, lebih menyenangkan bagi masing-masingnya. Ya, jadi kalau di kota memang sudah ada tarifnya ya, ada tarifnya yang tukang galinya juga khusus ya, tidak sembarang orang. Jadi memang sudah ada semacam kelompok-kelompok tim penggali kubur. Ya, satu kalau anak kecil berapa, kalau orang tua berapa, kedalamannya macam-macamnya sudah ada tarifnya. Maka kalau sudah demikian tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dilanggar hak-haknya. Mungkin kalau dikerja baktikan masing-masing nanti 50.000, wah jangan-jangan yang ngerjakan orang 10. Masing-masing 50.000 kan susah. Maka bicarakan saja dengan Pak Lurah atau Pak siapa yang berkepentingan di situ untuk satu lubang itu berapa. Ya lazimnya misalnya dikerjakan 3 orang selesai sekian jam, misalkan masing-masing dapat 50.000, 3 orang kan lumayan. Belum tentu kerja di desa sehari dapat 50.000. Nah, apalagi kalau ya doanya ya kalau ada tiga jenazah bisa dikerjakan 3 orang masing-masing kan 150.000. Ya senang tidak merepotkan yang lain, tidak pakai encek. Kenapa harus bikin encek? Wong sekarang bawa kiriman makanan dengan tas saja enak. Ini kan semuanya terkait dengan adat-adat yang sudah tidak ada tuntunannya, yang tidak praktis. Maka kita ambil yang praktis-praktis saja tanpa mengurangi hak-hak saudara kita yang membantu kita. Insya Allah para saudara kita yang suka membantu itu akan senang. Ya, dia tidak ke sawah, tidak bekerja, tapi tetap dapat hasil. Sedangkan kebutuhan kita pun tercukupi dengan adanya saudara-saudara kita yang mau kita bayar tarif. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa difahami dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, mudah-mudahan saja. Dan kelihatannya kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Insya Allah di edisi hari Rabu yang akan datang masih ada sakfati satu season lagi. Baik, Insya Allah kita lanjutkan di Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti gelaran Risalah Mudzakarah edisi hari ini. Karena keterbatasan waktu, akhirnya saya Ahmad Fauzan harus undur diri. Terima kasih, insya Allah kita akan lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.